selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat Pak, luar biasa. Oh ya, syukur kalau keadaan kalian sehat selalu ya. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, maka baiklah kita berdoa terlebih dahulu ya. Pak minta kepada ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya. Bersiap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Oke, sebelum itu Bapak mau cek kehadiran kalian dulu ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Dendi. Kenapa Dendi? Dendi sakit Pak. Sakit? Sakit. Iya tadi orang tuanya datang Pak, izin. Langsung ke rumah. Oh begitu ya. Langsung ke sekolah. Iya Pak. Ya, Bapak doakan semoga cepat sembuh. Terus Ya. siapa lagi yang belum masuk nih? Benny, Kenapa Boni. Mereka berdua cabut Pak. Oh, gitu ya. Iya Pak. Oke lah, baiklah kalau begitu. Bapak ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama itu khusus pembelajaran kita hari ini, kita belajar menggunakan pembelajaran daring, yang mana kita karena kondisi kita, sekolah kita tidak bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasa, maka kita melakukan pembelajaran di online saja ya. Jadi segala kekurangan Bapak juga mohon maaf gitu. Nah, di sini juga penting sekali ya, karena di daerah kita juga rawan-rawannya COVID-19. Jadi Bapak mohon kepada anak-anak Bapak dijaga kesehatannya, dijaga staminanya, tubuhnya juga harus selalu bersih ya. Mandi mandi itu sehari 3 kali, 2 ya. Pokoknya jagalah kebersihan gitu, utamakan kebersihan, terutama pada tangan ya, karena tangan kita rentan kepada hal-hal yang kotor. Nanti sekali kena COVID, nah itu bisa berakibat fatal pada orang lain. Oke, langsung saja Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran Bapak pada hari ini, yaitu dengan kegiatan membaca, siswa diharapkan mampu membandingkan isi berbagai resensi dan menemukan sistematika dari sebuah resensi dengan tepat. Lalu yang kedua, dengan kegiatan mengamati, siswa diharapkan mampu menjelaskan isi berbagai resensi dan menemukan sistematika dari sebuah resensi dengan tepat. Oke, berikut langsung saja Bapak mulai saja materi kita. Sudah jelas ya, materi kita itu berkenaan dengan menilai karya melalui resensi. Nah, di sini Bapak mau jelaskan apa itu resensi. Yang mungkin anak-anak Bapak di SMP sudah belajar itu ya. Jadi Bapak akan jelaskan kembali lebih rinci bahwa resensi adalah ulasan, penilaian atau pembicaraan mengenai suatu karya, baik itu dalam buku, film, atau karya orang lain. Nah, tujuan resensi ini adalah memberikan gambaran kepada pembaca apakah karya tersebut layak dibaca atau tidak. Nah, sampai di sini anak-anak Bapak paham tidak? Paham Pak. Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya mau bertanya Pak. Ya, silakan. Bagaimana pengertian resensi sendiri menurut para ahli Pak? Ya, oke. Menurut ini ya, para ahli ya, Iya Pak. kita akan kupas pengertian resensi sendiri. Menurut para ahli itu banyak macam ya, banyak macam. Yang pertama itu kita bisa ambil dari teori Goris Keraf yang mengatakan bahwa resensi itu sebagai sebuah tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah karya atau buku. Nah, itu menurut Goris Keraf. Nah, ada lagi nih menurut Rusyana. Dia mengatakan bahwa resensi yaitu tulisan mengenai buku pengetahuan, sastra, kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang mengikhtiarkan, menggambarkan, menjelaskan, dan menilai buku. Nah, ada juga nih teori yang dijabarkan oleh dalam KBBI ya, bahwa resensi adalah pertimbangan atau pembicaraan buku atau ulasan buku yang baru saja terbit. Nah,
Jadi sampai di sini pengertian definisi dari resensi anak Bapak sudah paham? Sudah Pak. Baik, kalau sudah paham Bapak lanjutkan pada materi berikutnya ya. Oke. Berikutnya nih, ada hal yang perlu kita tanggapi dalam melakukan sebuah resensi. Nah, ada apa saja nih? Yang pertama itu ada apa? Kualitas, yaitu isi. Kualitas isinya itu apa? Tingkat baik buruknya itu apa? Lalu yang kedua itu penampilannya. Cara proses menampilkan buku itu seperti apa? Mulai dari kemasannya, dari lamannya, dari sampulnya, gitu ya. Nah, terus yang ketiga itu dari unsur-unsurnya atau nilai-nilai keutuhannya, ya. Nah, nilai keutuhan ini bisa dikaitkan dengan nilai kelompok, gitu ya. Nah, berikut ada lagi nih bahasa. Bahasa itu lebih dikaitkan dengan bentuk tulisannya seperti apa, komunikasi katanya seperti apa, ya. Nah, berikutnya lagi ada juga manfaat bagi pembaca. Manfaatnya itu berkaitan dengan kegunaan. Oke, Bapak berikan satu contoh ya, contoh resensi yang sudah Bapak buat. Di sini ada resensi dari judul yang judulnya itu Valentino Rossi Sang Juara. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Valentino Rossi ya? Nah, di sini sudah jelas bahwa dari buku Valentino Rossi Sang Juara ini, judul bukunya tuh Autobiografi Valentino Rossi, Andai Aku Tak Pernah Mencobanya. Nah, judul aslinya itu The Autobiography of Valentino Rossi. What if I had never tried it. Penerjemahnya Doni Suseno. Penerbitnya itu pada bulan Februari 2016 ya. Jumlah halamannya itu 302. Nah, untuk penggambaran dari judul buku Valentino Rossi Sang Juara ini, di sini menjelaskan tentang si penulis ya, yang menggambarkan sosok Valentino Rossi ini ya. Nah, di sini penulis memilih buku ini karena sangat digemari oleh anak-anak muda, terutama penggemar otomotif ya, yang menyukai mesin gitu. Nah, selain itu buku tersebut juga mengungkapkan rahasia perpindahan Valentino Rossi dari tim Honda ke tim Yamaha yang selama ini tidak terungkap oleh media ya. Nah, berikutnya isi dari buku Valentino Rossi ini apa sih? Nah, di sini akan Bapak jelaskan bahwa kemenangan demi kemenangan yang telah diraih Rossi bersama Honda membuat mereka yang berkecimpung dalam tim Honda mulai beranggapan bahwa yang menentukan sebuah kemenangan adalah mesin motor, bukan pembalapnya. Jadi mereka membandingkan Yamaha adalah salah satu pesaingnya yang tidak pernah memenangi satu balapan pun karena mesin motornya memang kalah cepat dari Honda. Nah, itu contoh resensi dari buku Valentino Rossi Sang Juara. Nah, berikutnya ada juga nih contoh resensi dari terbitan media massa, yaitu yang judulnya Perjuangan Ahmad Dahlan dalam Pembaharuan ya. Nah, di sini judulnya jelas, sudah jelas ya, Perjuangan Ahmad Dahlan dalam Pembaharuan, yang mana judulnya itu diambil dari lembar-lembar pelangi yang ditulis oleh Nila Tanzil. Kota terbitnya itu di Jakarta, terus penerbitnya itu B Publishing. Nah, terus tahun terbitnya itu 2016, cetakan pertama. Lalu jumlah halamannya itu ada kurang lebih 246 halaman. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ada Pak. Ya, sebentar, Bapak tampung dulu ya. Ini Bapak mau menjelaskan satu lagi nih. Nah, di sini ada juga nih unsur-unsur atau sistematika yang terdapat dalam resensi. Nah,
Nak Boni coba jelaskan ada apa saja unsur-unsur sistematika yang terdapat dalam resensi. Menurut saya itu Pak, ada judul buku, Iya, terus ada keunggulan dan Iya. kekurangannya, betul. terus inti atau isi buku Pak. Oh ya, benar Boni ya. Tapi Ya. Boni tidak menjelaskan secara rincinya seperti apa. Nah, ini Ya. Bapak sebutkan ya. Ya, Di Pak. sini itu ada judul, yang mana judul itu harus sesuai dengan buku atau karya yang sedang diresensi. Ya, ingat, pertama itu judul. Nah, yang kedua ada identitas buku, yang mana identitas buku ini dia tuh ada judul buku, ada pengarang, ada penerbit, ada tahun terbit, dan jumlah halaman. Nah, terus yang ketiga itu ada pendahuluan, yang mana kita di resensi itu kita memperkenalkan pengarang, yaitu tujuan pengarang buku dan lain-lainnya. Nah, seterusnya ada juga nih tadi yang sudah disampaikan oleh Nak Boni, ada inti atau isi resensi, yaitu berupa sinopsis atau ulasan singkat ya, seperti yang Bapak jabarkan tadi di buku Valentino Rossi Sang Juara. Nah, seterusnya yang kelima ini ada keunggulan buku. Nah, yaitu keunggulan buku ini di mana buku tersebut menarik tidak, ya, memiliki kelebihan tidak, gitu ya. Nah, seterusnya yang keenam ada kekurangan buku. Nah, kekurangan buku ini apakah buku ini memiliki perbedaan atau tidak menarik sama sekali, atau memang memiliki kejanggalan di situ ya. Nah, seperti itulah kira-kira kekurangan dari buku itu. Nah, terus ada juga yang terakhir penutup. Nah, bagian penutup ini berisi alasan kenapa buku atau karya tersebut perlu kita baca. Nah, jadi dari sekian panjang lebar Bapak sampaikan, di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Pak, Ya, silakan. pertanyaannya itu Pak, bagaimana cara kita membuat atau melakukan resensi Pak? Iya, oke ya. Baik, akan dapat jelaskan. Nah, cara kita itu melakukan atau membuat sebuah resensi, yang pertama itu kita harus mengenal dulu, kenali semua aspek buku, mulai dari isi, tema, hingga jenis buku yang diresensi. Yang kedua apa? Yang kedua, membaca buku yang diresensi secara keseluruhan. Ya, ingat ya. Yang pertama kita mengenali aspek semua buku ya. Nah, terus yang kedua itu kita membaca buku yang diresensi ya secara keseluruhan. Nah, yang ketiga itu kita menandai bagian-bagian mana yang kita rasa itu menarik. Ya. Yang keempat itu kita membuat sinopsis mengenai isi buku tadi. Nah, seperti yang Bapak jabarkan dari isi cerita dari buku Valentino Rossi Sang Juara. Nah, terus yang terakhir kita juga harus, selain kita mengenali semua aspek, kita membaca buku keseluruhan, kita menandai hal-hal yang menarik, terus kita membuat sinopsisnya, kita juga harus tahu kualitas dari isi buku itu seperti apa ya. Nah, baik dia itu dalam segi kuantitasnya maupun baik buruknya tadi yang sudah Bapak jelaskan pada hal-hal yang harus ditanggapi tadi ya. Oke, sampai di sini Bapak rasa sudah sangat paham ya, anak-anak Bapak? Ya, paham ya? Ya Pak. Oke, kalau sudah paham, Bapak rasa cukup sekian materi kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Nah, tugas minggu depan ini Bapak berikan tugas kepada kalian untuk mencari pengertian dari resensi itu sendiri menurut beberapa para ahli ya. Nah, kalian harus mencari definisi menurut ini si A, si B, si C dan seterusnya ya. Nah, untuk membandingkan resensi tadi kita akan bertemu di minggu depan ya. Oke, pesan Bapak untuk kalian ya, sekedar mengingatkan bahwa dalam kondisi apapun kita belajar ya, dalam kondisi apapun kita belajar, kita harus mampu menjadikan diri kita itu berguna ya. Jangan sampai oleh karena halangan-halangan yang lain seperti COVID kita menjauh, kita berusaha
untuk malas-malas gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi Bapak harap kalian tetap semangat, tetap belajar meski dalam kondisi COVID, tapi tetap berjiwa siswa ya, jangan seperti anak yang malas gitu ya. Baiklah anak-anak, tadi sudah Bapak jelaskan. Nah sekarang dari materi yang kita bahas dari tadi itu, apa kesimpulan yang dapat kalian tanggap? Kesimpulannya Pak ya? Ya, silakan. Kesimpulannya itu pengertian resensi itu adalah pandangan seseorang Ya. atau peresensi terhadap buku atau karya yang dibuat dengan tujuan untuk mengulas, menilai, menganalisis ataupun mengapresiasi karya dengan memaparkan data, sinopsis, ujian ataupun kritikan. Oh gitu saja. Ya Pak. Oke ya, sudah jelas ya. Nah Boni, bahwa di sini resensi itu sendiri adalah ulasan ya, penilaian atau pembicaraan terhadap sesuatu karya ya. Jadi kalau kita mau meresensi itu kita harus tahu ya, resensi itu apa gitu ya. Dia itu berupa penilaian, ulasan ya. Tidak seperti yang penilaian negatif, tidak seperti juga kita memberikan tanggapan sebagaimana suatu karya itu ditanggapi. Jadi kita dapat respeknya seperti dampak positifnya itu ya. Dan kita harapannya semoga resensi ini kita lebih mudah memilah dan memilih mana buku yang baik dan mana buku yang tidak baik ya. Baiklah anak-anak Bapak, cukup sekian materi kita pada hari ini. Bapak akhiri, selamat pagi.